Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pendengar dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali Rina menjumpai Anda di Siraman Kolbu edisi hari ini Jumat 14 Maret 2025 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita hari ini Siraman Kolbu akan mendengarkan tausiah dengan Ustazah Helda Riani selaku perwakilan dari IPARI Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang akan membawakan tema yaitu puasa melatih kesabaran. Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 95,4 dan juga live streaming Facebook Radio Suara Tabalong serta di TV Tabalong. Baiklah pendengar dan pemirsa, mari kita dengarkan tausiah dari beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa gantungan dan kita sebagai hamba-Nya bernaung kepadanya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan kesabarannya dan perjuangannya mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Pendengar Radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang untuk menyaksikan acara siraman kalbu pada hari ini Jumat 14 Maret 2024 dan bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah. Adalah suatu hal yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Pada tahun ini kita masih diberikan izin oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali, untuk merasakan kembali bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan dan nilai-nilai untuk kita. Salah satu pendidikan yang diajarkan oleh bulan Ramadan adalah mengasah kita, melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar. Tentunya sifat sabar ini tidak langsung muncul begitu saja. Perlu proses di dalamnya, di mana proses tersebut mungkin terdapat cobaan, terdapat ujian yang pahit, tapi buah kesabaran itu sendiri akan manis nantinya. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut tidak ada hal yang lebih manis selain kebersamaan kita dengan Allahu Rabbi, dengan Allah pencipta kita. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 146
Allah juga berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sungguh tidak ada suka dan cinta yang lebih indah, yang lebih menguntungkan selain cinta dan suka kepada Allah, dan juga suka dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang menimpa kesabaran kita pada saat bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah. Salat itu tidak mudah, berhaji juga tidak mudah, begitu juga puasa tidak mudah jika tidak dilandasi dengan kesabaran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali cobaan dan ujian-ujian untuk orang-orang yang sabar. Dimulai dari waktu sahur, mata kita masih mengantuk, badan kita masih lemas, tidak berselera untuk makan dan minum. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk tidur saja. Tapi di sanalah letak kesabaran kita, bagaimana kita menghadapi kengantukan kita, menghadapi ketidakseleraan makan, menghadapi badan kita yang masih lemas. Kita bangun dari tidur, kita makan sahur, lalu kemudian kita bersabar dulu. Karena setelah sahur muncul perintah Allah, yaitu untuk melaksanakan salat subuh. Setelah itu datang waktu siang, cuaca mulai panas, matahari mulai terik, dahaga sudah sangat terasa, lapar pun juga sudah terasa. Kemudian kita saat bersantai melihat televisi, melihat YouTube, atau mungkin scroll TikTok, muncullah video minuman yang menyegarkan, makanan yang melezatkan. Di situ kesabaran kita diuji lagi untuk bersabar menunggu waktu berbuka. Karena belum waktunya kita untuk melegakan dahaga kita, melegakan lapar kita, disuruh bersabar sama Allah. Setelah itu tibalah waktunya untuk berbuka puasa. Waktunya kita melegakan dahaga kita yang sudah kita tahan dari tadi, dan melegakan lapar kita. Setelah perut kenyang, jangan istirahat terlebih dahulu, karena saat itu juga muncul lagi perintah Allah, yaitu salat maghrib. Setelah salat maghrib, barulah kita bisa bersantai sebentar. Setelah bersantai sebentar, muncul lagi perintah Allah, yaitu melaksanakan salat isya. Setelah salat isya, pengen rasanya badan ini bersantai saja, tapi pada bulan Ramadan kita diminta untuk memeriahkan, menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan mengerjakan salat tarawih dan witir. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama, atau yang biasa kita kenal dengan tadarus Al-Quran. Barulah setelah tadarus Al-Quran kita bisa tidur, kita bisa melemaskan badan kita, mengistirahatkan badan kita, lalu setelah tidur kembali lagi ke sahur. Begitulah seterusnya. Perjalanan dari sahur ke sahur banyak sekali nilai-nilai kesabaran dan membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi macam-macam maksiat. Segala larangan Allah, boleh jadi kita menaati perintah Allah, tapi berat meninggalkan larangan-larangan Allah. Berat untuk meninggalkan larangan-larangan pada saat bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa, berat untuk meninggalkan yang mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa kita. Atau mungkin sebaliknya, kita bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berat untuk mengerjakan perintah Allah.
pendengar Radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika diberikan musibah oleh Allah. Musibah apa saja itu pun sudah Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad SAW, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu, pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengasah kesabaran kita, untuk melatih kesabaran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah, bersama dengan Allah, dan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Karena sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Tidak tepat jika dikatakan sabar ada batasnya. Tidak, karena pada hakikatnya sabar tidak ada batasnya. Manusia-manusia seperti kita inilah yang membuat batasan kesabarannya sendiri, membuat batas kesabarannya masing-masing. Oleh karena itu, pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita melonggarkan, melebarkan, meluaskan lagi kesabaran kita, meluaskan lagi batas kesabaran kita yang nantinya akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di luar bulan Ramadan. Dan kesabaran ini tidak hanya diamalkan di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan pun kesabaran perlu kita latih, perlu kita amalkan. Pendengar Radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah, semoga puasa yang kita lakukan berhasil membentuk pri orang yang sabar, yang mana sabar adalah merupakan salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin itu saja tausiah dari siraman kalbu dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa, itu tadi Siraman Kolbu bersama dengan Ustazah Helda Iriani dari IPARI Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang sudah kita dengarkan bersama dengan tema puasa melatih kesabaran. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menjadi dan juga menambah ilmu serta pelajaran bagi kita di Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga kita ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.